Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahit tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ila ruh sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-ustadh al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina qutb ar-rabbani Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa jami'i sadatina ali Abi Alawi wa jami'il awliya tis'a fi jazirati Jawa khususan ila ruh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah wa jami'i dhurriyyah sayyidina al-Hasan sayyidina Husain wa usulihim wa furu'ihim thumma ila arwah muallif hadzal kitab al-Imam Muhammad bin Ahmad al-Mahalli wal Imam Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti wal Imam Ahmad bin Muhammad as-Sawi wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh sayyidina al-Habib Abdullah bin Umar asy-Syatiri wa auladihi al-jami' al-Habib Muhammad al-Mahdi wal Habib Abi Bakar wa sayyid al-Walid al-Habib Hasan wa sayyid al-Walid al-Habib Salim thumma ila ruh sayyidina al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Mashhur wal Habib Alawi bin Abdullah bin Shihab wal Habib Ja'far bin Ahmad al-Aidrus sayyid al-Walid al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Shihab wa sayyid al-Walid al-Habib Abdul Qadir bin Umar Bashir al-Hasani wa abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani wal Habib Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruh jaddi Kiai Haji Musannif bin Guru Haji Ilyas wal walid Haji Sofyan bin Didatu Haji Sulaiman wal walid Haji Jamaluddin Malik al-Mahdi bin Haji Halwani wa Kiai Haji Bahruddin وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Ilmu Al-Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kami muliakan ayah orang tua kita, ustaz kita, guru Bapak Haji Mahali Mansur, Bapak Haji Mahdi Mansur dan Ustaz Helmi dan para ustazat lainnya yang mudah-mudahan siang hari ini termasuk dari orang-orang yang mendapat kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam sehat walafiat dan mudah-mudahan bisa membimbing kita berjalan di jalan yang penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kajian kita minggu ini adalah kajian tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain
di mana pembahasan kita pada siang ini adalah tafsir dari surah At-Taubah ayat 60 ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang siapa saja yang berhak menerima zakat ya. Dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu qala Allah taala Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Innamas sadaqatu, innama pastinya as-sadaqat, sedekah-sedekah itu, arti sedekah di sini kemana sudah diterangkan az-zakawat, yaitu jenis-jenis zakat ya. Di dua minggu yang lalu sudah saya terangkan bahwasanya sedekah ada yang wajibah, ada yang ya masnunah. Yang wajib zakat itu buat orang-orang tertentu saja yang hartanya memenuhi syarat ya. Kalau tidak memenuhi syarat berarti nggak wajib zakat. Tapi ada sedekah sunnah ya, ini boleh siapa saja, mau orang kaya, mau orang miskin, orang sederhana, boleh sedekah, ini sunnah ya. Bahkan diantara hal yang bisa membuat harta kita berkembang, diantaranya keberkahannya, jumlahnya, itu sedekah ya. Kalau kita dengar ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur dulu tuh lagi sering-sering muncul di TV, dia kan motivasi buat sedekah, sakit sedekah, susah sedekah, sedekah aja udah terlalu buka jalan dengan berkahnya sedekah ya. Kemudian siapa saja ini yang berhak menerima zakat, siapa saja mereka ya. Innamas shadaqatu ay az-zakawatu, zakat-zakat itu masrufatun lil fuqara, dibagikan kepada para fuqara, orang-orang fakir ya. Fuqara ini jamak dari kalimat fakir. Fakir satu orang, fakirani dua orang, fuqara tiga atau lebih ya, dibagikan kepada para fuqara. Siapa itu fuqara? Alladzina la yajiduna ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim. Orang-orang la yajiduna, yang tidak mendapatkan ma sesuatu, yaqa'u mawqi'an, yang bisa ya menutupi kebutuhannya, min kifayatihim, dari kebutuhan mereka. Ini pengertian fuqara di mazhab Imam Syafi'i bisa berarti orang yang tidak memiliki apapun sama sekali ya. La yajidu syai'an aslan, nggak punya apa-apa, susah banget dah ya. Makanan nggak punya, duit nggak punya ya, apa-apanya nggak punya. Au yajidu syai'an la yaqul mauqi ya, atau dia memiliki sesuatu tapi tidak mencukupi kebutuhan dia. Ini pun namanya fuqara. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu digambarkan fakir itu atau fuqara, seandainya kebutuhan dia itu misalnya per hari 100.000, dia cuma punya penghasilan kurang dari setengah atau kurang, cuma dapat 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, 10.000, atau nggak punya sama sekali. Ini fuqara namanya ya. Nah, orang-orang begini berhak menerima zakat ya. Baik, kalau yang berikutnya siapa? Wal masakin, dan orang-orang miskin. Masakin jamaknya miskin, miskinun, miskinani, masakin gitu ya. Orang-orang miskin ini siapa Ustaz? Alladzina la yajiduna ma yakfihim, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan, tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka ya. Ini miskin ini kalau menurut mazhab Imam Syafi'i levelnya di atas fuqara, jadi lebih mending miskin. Fuqara itu parah banget ya, mendingan orang miskin. Miskin itu dia punya penghasilan ya, atau punya simpanan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan dia ya dalam hidupnya. Misalnya dalam sehari dia butuh 100.000, dia cuma punya 90.000, 80.000, 70.000, itu namanya miskin ya di mazhab kita. Bahkan kalau kita kaji dalam pembahasan fikih, yang dikatakan tidak memiliki kecukupan itu berapa batasan cukup itu ya. Para ulama mengatakan yang dikatakan cukup itu memiliki harta untuk umur dia secara umum. Manusia umumnya umurnya berapa? Kata para ulama kurang lebih sekitar 60 tahun. Kalau orang punya harta cukup untuk dia makan selama 60 tahun ya, umumnya orang 60 tahun umumnya, walaupun nggak sama semuanya ya, cuma dipukul rata 60.
maka dia dikatakan orang kaya. Ya. Jadi kalau kita sehari, ya berapa misal kita butuh sehari? Harus 100.000 misalnya ya. Berarti kan 1 tahun itu 365 hari. Ya. Berarti udah berapa tuh? 365 juta ya setahun. Kali 60 tahun. Berapa itu udah miliaran. Kalau ada orang punya uang segitu berarti orang kaya. Itu ibaratnya. Kalau nggak punya masih kategori miskin. Nah, kalau kita ikut definisi ini, para ulama mengatakan seperti itu, maka kita rata-rata orang miskin ini. Siapa yang punya stok sampai 60 tahun? Ibu umurnya berapa sekarang? 50 misalnya. Berarti tinggal 10 tahun nih. Ya, setahunnya misalnya 365 berarti 365 hari 365 juta setahun kebutuhannya. Kali 10 tahun berarti 3,6 M. Ada nggak punya duit segitu? Nggak ada, berarti miskin ibu. Orang miskin. Orang kaya itu stok buat dia hidup masih ada. Dan orang kaya. Ya. Nah, ini kalau mazhab kita Imam Syafi'i, diukur kebutuhannya itu sampai umur ghalib. Umur ghalib itu orang umumnya biasa berapa tahun hidupnya. Tapi kalau mazhab lain, mazhab Maliki, beliau mengatakan patokan cukup itu setahun aja. Nah, ini kayaknya lebih masuk akal ya. Kalau dikatakan seumur hidup sampai 60 tahun jarang yang kaya berarti kita berhak menerima zakat juga dong kalau gitu ya. Dari segi mazhab kita nih, kita berhak menerima zakat dan orang miskin kita namanya ya. Cuma kalau mazhab Maliki kayaknya lebih masuk logika ya. Setahun punya nggak stok buat setahun ya, berarti 365 juta misalnya ya buat satu keluarga nih ya. Ustadz kagak punya Ustadz ya. Buat sebulan ada, buat setahun gak ada, gak kelihatan Ustaz, ngeraba-raba, berarti masih miskin. Berarti kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i ataupun mazhab Imam Malik, sama aja kayaknya rata-rata kita miskin semua ini. Ya, jatah untuk setahun aja nggak ada, apalagi sampai 60 tahun. Kayaknya kita nggak ada yang masuk kategori kaya, Mbak, miskin semua, kecuali yang punya kontrakan, ya, itu punya ruko, ya itu kan bisa ngitung tuh. Rukonya 5, satu pintu udah 200 juta ya kan, kali 5 pintu udah 1 M. Nah, berarti kalau menurut mazhab Maliki dia kaya namanya ini ya gitu. Nah, semua kita ini mengukur diri kita masing-masing lah, kita termasuk orang yang mampu atau nggak mampu gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngerasa aku nerima zakat juga dong ya, gua kan orang miskin, padahal dia kontrakannya banyak gitu ya. Ya, semua diukur dari kebutuhan dia masing-masing, dan kebutuhan orang berbeda-beda. Yang orang tinggal di kota beda sama tinggal di kampung gitu ya. Di kampung katanya kalau punya duit sebulan 1,5 juta itu bisa buat makan sebulan katanya ya. Di Jakarta mana bisa ya, sehari cepet belum jajannya, wah buyang kepala kita ya. Dulu saya pernah ada temen ini Mbak, dari Yaman Mbak, orang Jawa Tengah, orang Wonosobo, orang Wonosobo ya. Nah dia ini sebelum pulang ke Jawa nginep di rumah gitu kan, sehari gitu ya, dari bandara nginep di rumah. Nah nginep lagi itu kebetulan hari Jumat saya ada jadwal khutbah di RRI Jakarta Pusat ya. Saya bilang ikut yuk, namanya Abdurrahman, man ikut man nang di fit khutbah nang RRI, ikut ya. Selesai khutbah ya biasa kita habis khutbah diamplopin ya, salaman diamplopin. Dia ngeliat, begitu nyampe di mobil dia nanya, ngomongnya Jawa, dia orang Jawa, Fit mau awakmu di kayak apa ya. Tadi ente dikasih apa Fit ya, sing di yang mana, tak ikut sing amplop itu loh, sing putih mau, yang warna putih. Oh ini dikasih amplop di sini. Loh emang di sini kalau khutbah diamplopin? Iya. Dia enak ya kata dia gitu. Ternyata di kampung dia enggak. Di kampung dia enggak. Oh, di Jawa di daerah dia enggak katanya. Yang di amplop itu kalau ceramah maulid, ceramah gede-gede dah. Kalau yang mingguan gitu enggak ada amplop gitu kata dia gitu. Oh gitu. Di sini amplopin semua, dia bilang gitu. Masjid gede, masjid kecil, iya semua sama diamplopin. Enak Jakarta ya. Jadi gitu kan. Berapa Fit? Buka aja, saya bilang gitu kan. Begitu dibuka 7,5. 750.000. Kata dia, wih akeh, banyak banget Fit. Yo, kamu mau khutbah 15 menit tok, 7,5. Cuma 12 menit, 20 menit 70.000. Enak banget Jakarta. Ya emang Jakarta, man begini, udah kebiasaan begitu.
Wih, nah, kalau gitu di Jakarta aja kata dia gitu kan. Udah gitu ya masing-masing rezekinya mana gitu kan. Udah gitu kebetulan saya waktu itu baru nikah. Ya, istri saya masih kuliah. Saya jemput istri saya Jumat itu sama dia nih. Man, jemput istri ya. Di mana kuliah di Al-Azhar ya, jemput sama istri saya. Kayak gitu ajak makan. Habis sholat Jumat tuh ajak makan di apa tuh? Di dekat Blok M situ, ya. Begitu makan sate, soto segala macam tuh, ya. Makan bertiga doang nih. Begitu bayar, saya bayar. Habis 2,5. 3 orang. 2,5. Dia nggak tahu tuh. Pas di mobilnya lagi. Fit, tadi kita makan itu sate, soto berapa bis? 2,5. Hah? Lo ngatur seket? Yuk, larangi. Mahal banget, Fit. Ya Jakarta, dia bilang gitu. Ya, begini Jakarta. Waduh, itu kalau 2,5 itu bisa makan sekeluarga itu banyak itu di kampung, kata dia. Wah, mahal Jakarta. Ya iya, Man. Anu diamplopin gop 7,5. Baru makan sekali udah tinggal sepertiga, 2/3. Tinggal gope habis mana gitu. Iya ya, Jakarta mahal tadi ya. Jadi perbandingannya beda-beda. Kebutuhan orang kota sama orang kampung beda. Ya nggak bisa disamain. Jadi mungkin di kampung di kota kategorinya dia itu miskin, ya padahal makannya enak, tapi kebutuhannya kurang. Di kampung sudah kaya, benar begitu. Jadi beda-beda kondisinya, ya. Nah ini. Tapi kalau masuk kategori fakir, miskin, termasuk orang yang berhak menerima zakat, ya. Wal amilina 'alaiha. Wal amilin dan orang yang bekerja untuk zakat. Amil ini banyak. Ada yang namanya jabun. Jabun itu orang yang bagian ngambilin zakat, narik-narikin zakat. Ya, yang datang ke rumah orang kaya, Pak, Bapak udah waktu zakat nih. Dihitung hartanya, zakatnya sekian. Namanya ya. Ada yang qasim. Namanya qasim itu namanya pembagi zakat, ya. Orang yang ngebagi-bagiin zakat kepada orang-orang yang berhak. Ada yang katib. Katib itu yang nyatet, ya. Nyatetin zakat, ya. Kemudian ada hasyir, ya, hasyir itu orang yang ngumpulin, ya, harta zakat yang jauh-jauh tuh, ya, yang jauh-jauh zaman dulu begitu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Paling kita sendiri kesadaran diri sendiri, orang kaya paling transfer ke Bazis misalnya kan, Basnas itu. Tapi kayaknya jarang juga itu. Bahkan sebagian karyawan ada yang langsung dipotong katanya, sebagian. Ya, potong pajak plus potong zakat gitu, ya masing-masing. Apakah harus Ustaz karyawan dipotong zakat? Ya lihat dia gajinya berapa, misalnya 4 juta, kebutuhan dia berapa sebulan, cicilan apa, dia punya cicilan nggak, nyewa rumah, nyicil motor misalnya, makan anaknya, istrinya, sekolah anaknya, ya Ustaz habis. Ya kalau gitu sebenarnya dia nggak wajib zakat, nggak usah dipotong. Orang model begitu mah kesian, ya nggak wajib. Kecuali dia merelakan, ya nggak apa, sedekah itu lain lagi namanya, bukan zakat tapi sedekah sunnah, ya. Kalau orang-orang susah mah nggak usah tarikin zakat. Agama Islam tuh nggak memberatkan, ya. Makanya di sini katakan siapa itu al-amilina 'alaiha, ya, ai ala shadaqat min jabin wa qasimin wa katibin wa hasyirin. Orang yang ngumpulin, yang bagi-bagiin, yang nyatet, yang narik-narikin zakat, semua tuh ini berhak menerima zakat. Tapi kata para ulama dengan syarat, kalau tidak menerima gaji, ya. Kalau sudah digaji sama pemerintah, gajinya tiap bulan Ustadz UMR, ya itu nggak berhak menerima zakat. Kan tapi saya ngumpulin, saya nyatet-nyatetin, iya tapi ini udah dibayar. Ini kalau seandainya pekerja sukarela ngebantuin pemerintah ngumpulin zakat, nah ini orang seperti ini berhak menerima zakat, bagian dari zakat yang orang kumpulin tadi. Jelas ya? Ini yang ketiga, fuqara, masakin, amilin, ya, petugas zakat, amilin 'alaiha. Wal muallafati qulubuhum, wal muallafah, dan orang yang muallafah itu sebenarnya lembut, dilembutkan, qulubuhum, hatinya, supaya hatinya lembut, maksudnya supaya nurut, ya. Maksudnya gimana Ustaz? Ini siapa yang dikatakan muallafati qulubuhum itu? Yang pertama, ya, liyuslimu, supaya mereka mau masuk Islam. Orang-orang yang tertarik sama Islam cuma masih ragu-ragu, kasih zakat biar mau masuk Islam, gitu ya. Au yathbutu islamuhum, atau supaya mantap Islamnya. Ada orang baru masuk Islam, para muallaf, ya, dia ragu, begitu masuk Islam ditinggalin keluarganya, hidup lontang-lantung, kesian. Ini gimana? Bantu kasih zakat biar dia merasa, ya, orang Islam itu peduli sama mereka. Jangan baru masuk Islam di keluarganya diusir, kan banyak begitu.
diusir ya sampai makanannya susah. Kita orang Islam cuek-cuek aja. Akhirnya dia malas. Gua masuk Islam malah begini, udah balik lagi gini ujung-ujungnya. Nah, jangan. Ya, itu orang begitu kasih zakat. Au yuslimu nudharaihim, ya, au yuslimu nadhairuhum, atau supaya masuk Islam pengikutnya, teman-temannya. Au yuslimu nadhairuhum, misalnya ada kepala suku di satu wilayah. Ya, dia masuk Islam nih. Ya, masuk Islam. Nih kalau seandainya dia ngomong sama rakyatnya, sukunya, bakal ikut masuk Islam. Nah, orang yang model begini nih kasih zakat. Biar dia nyampein ke sukunya dia, Islam itu indah loh. Saya aja baru masuk Islam dibantu. Nah, ngomong begitu. Jadi mereka tertarik sama Islam, gitu ya. Au yadhubbu 'anil muslimin, atau orang yang membela orang-orang Islam yang tinggalnya misalnya di perbatasan. Ini negara muslim, negara kafir, dia tinggal di pinggiran sini nih. Nah, dia nih yang suka ya menjaga perbatasan kaum muslimin. Orang Islam tapi ini ya, orang model begini kasih bayaran, kasih zakat. Kalau nggak digaji, kalau tentara mah tentara digaji itu ya, pemerintah TNI ya itu digaji. Ini enggak, orang sendiri aja Pak ya, swadaya masyarakat, jaga kesadaran sendiri. Nah, ini orang model begini biar dia mantap membela Islam, kasih zakat gitu ya. Jelas kira-kira nih ya. Baik, jadi ini mu'allafah qulubuhum katanya aqsamun, itu bermacam-macam ya, tadi ada yang supaya masuk Islam, belum Islam supaya masuk Islam, atau supaya Islamnya kuat, atau supaya pengikutnya masuk Islam juga gara-gara pemimpinnya masuk Islam, atau yang menjaga perbatasan ya daerah muslim dengan kafir. Nah, ini macam-macam. Wal awal wal akhir ya, kita baca matanya apa namanya tafsirnya ya. Wal awal wal akhir, ini bagian yang pertama sama yang terakhir. Yang mana tuh? Berarti yang belum masuk Islam tapi baru pengen masuk Islam, atau yang jaga perbatasan itu ya. Ini katanya la yu'tani, enggak, dua-dua ini sekarang enggak dikasih al-yaum pada saat ini. Inda Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Menurut Imam Syafi'i sekarang, zaman sekarang, orang yang belum masuk Islam baru pengen supaya dia masuk Islam kasih zakat. Nah, atau orang yang jaga perbatasan saat ini di zaman sekarang nggak usah dikasih. Kenapa? Katanya alasannya li'izzil Islam, karena Islam udah jaya sekarang. Dulu iya Islam baru sedikit, sekarang Islam udah banyak, nggak perlu ya yang ngasih orang-orang begitu. Ya itu masuk Islam aja, jangan karena dikasih zakat gitu maksudnya ya. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Cuma kalau di hasyiahnya itu dikatakan ini pendapat yang ini lemah katanya. Yang pendapat kuat mazhab Syafi'i katanya orang yang baru pengen masuk Islam boleh dikasih zakat ya. Orang yang baru masuk Islam boleh dikasih zakat, baru pengen biar tertarik itu boleh ya. Tapi katanya bi khilafil akhiraini, beda sama dua orang yang lainnya. Siapa itu? Yang baru masuk Islam supaya mantep ya, dan juga orang yang kepala suku yang bisa diikuti sama pengikutnya. Kalau dikasih zakat nih orang ini gimana? Fayu'tayani alal asah, maka dua orang ini dikasih zakat menurut pendapat yang paling sahih. Jelas kira-kira? Jadi tadi ada 4 macam ya. Yang pertama supaya masuk Islam, yang kedua baru masuk Islam, yang ketiga supaya diikutin sama pengikutnya, yang keempat jaga perbatasan ya antara kampung Islam sama kampung kafir. Nah, yang dua ini pendapat yang terkuat, yang kedua nih baru masuk Islam sama supaya diikutin pengikutnya, ini menurut pendapat yang paling kuat dikasih zakat, berhak menerima zakat. Adapun yang pertama yang belum masuk Islam baru pengen ya, sama yang jaga perbatasan, ini yang terakhir ini termasuk yang dikasih. Cuma yang ini pendapat yang ini yang terakhir tidak dikasih karena sekarang Islam udah menang. Ya nggak perlu dijaga-jaga perbatasannya ya. Tapi yang pertama yang supaya masuk Islam gimana Ustaz? Ini ulama khilaf. Ada yang bilang dikasih, ada yang bilang enggak dikasih. Tapi pendapat terkuat kasih biar masuk Islam. Paham kira-kira nih? Nah, ini mu'allafah qulubuhum. Makanya orang-orang baru masuk Islam sebutannya mu'allaf gitu ya. Mu'allaf itu maksudnya hatinya itu baru dijinakkan, baru dilembutkan. Ya. Binatang yang jinak namanya apa? Alifah atau ulfah gitu ya. Ulfah itu lembut, jinak, udah bisa dibilangin. Nah, kalau yang masih liar belum ulfah namanya. Ada perempuan namanya ulfah. Biasa perempuan namanya ulfah orang lembut gitu ya. Cuma kalau ulfah namanya ya cerewet, nggak cocok sama namanya. Ngambek mulu, itu bukan ulfah namanya itu ya. Ulfah itu lembut, bisa dijinakkan ya. Baik. Kemudian wafir riqab ay wafi fakir riqab, dan
zakat ini diberikan kepada kemana? Fi fakir riqab, dalam membebaskan perbudakan. Ai al mukatibin, budak-budak yang sedang ingin berusaha merdeka. Nah ini ya, wafir riqab. Dulu Bu, zaman dulu ada perbudakan. Penyebab perbudakan itu adalah kekafiran. Jadi kalau ada orang Islam perang sama orang kafir, orang Islam menang, maka orang kafir itu dihukumi sebagai budak. Ya, tergantung hakim ntar tuh mau dibebasin nggak sebagai budak boleh, atau diberikan hukum sebagai budak. Ya, kalau sebagai budak berarti bisa diperjualbelikan sama seperti barang, gitu ya. Nah ini hukum perbudakan yang bikin bukan Islam, itu ada dari zaman dulu, udah ada dari zaman jahiliyah. Jadi kalau ada kabilah perang, mau Islam mau zaman dulu nggak ada Islam malah ya, mau yang nyembah berhala, mau yang ahli kitab pada perang, yang kalah diperbudak, perempuannya diambilin ya, jadiin budak ya, anak-anak kecilnya disuruh jadi pelayan, laki-lakinya dibunuh atau diperbudak. Itu hukum itu udah ada. Nah Islam begitu datangnya Nabi kita Muhammad SAW, hukum yang sudah ada tetap berlaku, tapi Islam mengajarkan untuk memerdekakan budak. Ini ajaran Islam tuh. Jadi bukan Islam mendukung perbudakan, enggak. Islam justru mendukung untuk memerdekakan budak. Pahalanya gede. Nah ada namanya budak itu macam-macam ya. Ada budak muba'at, ada budak namanya rokik itu budak murni 100% badannya budak ya. Ada budak muba'at, setengah doang budak. Misalnya contoh, saya beli budak nih ya, laki-laki buat bantuin kerja, cuci mobil, bisa di rumah, berdua sama Ustaz Helmi, beli sendiri nggak mampu, patungan. Ustaz, beli Ustaz, ada budak tuh badannya kuat tuh, berapa Ustaz? 2 juta, beli sejuta ya, beli sejuta. Nah setelah berapa bulan Ustaz Helmi pikir, ini budak rajin juga nih ya, kalau dia kerja kayaknya bisa mandiri ini orang, udah kesian, orang yang akhlaknya bagus, saya merdekain aja dah, dimerdekain sama Ustaz Helmi. Kalau orang ingin memerdekakan budak, bagiannya Ustaz Helmi nih, dia ingin merdekakan, maka kalau dia punya duit, dia wajib bayar sama saya bagian saya, supaya merdeka semuanya, bebas ya. Cuma masalahnya Ustaz Helmi memerdekakan, dia nggak punya duit lagi. Fit, anak mau merdekain budak anak, ya ini bayar ke anak kalau gitu, nggak punya duit. Berarti kalau nggak punya duit, merdekanya cuma sebagian saja. Itu namanya muba'at, separuh doang ya. Kalau belinya dulu setengah-setengah ya. Nah berarti setengah dia merdeka, setengah dia budak. Apa Ustaz hukum begini? Nanti kalau waktunya misalnya hari Senin dia jadi budak, kerja sama saya ya. Kalau dia kerja dagang, hasilnya buat saya, budak saya, dia nggak bisa nerima duit. Besoknya dia merdeka, dia kerja sendiri, duit buat dia. Itu namanya muba'at nih ya, setengah-setengah ya. Ada lagi namanya mukatab. Nah ini yang mau dibahas. Mukatab itu budak yang sedang berusaha untuk memerdekakan dirinya. Misalnya saya punya budak ya, saya dari nggak bisa apa-apa saya latih dia, saya ajarin yo bengkel sampai pinter, akhirnya dia pikir dia bisa mau buka sendiri. Dibilang sama saya, bos, tuan boleh nggak saya merdeka? Kata dia nih sama saya, emang kenapa? Saya capek jadi budak mulu nih ya, kerja nggak ada hasilnya buat bos doang gitu kan. Saya pikir juga ya dah, kasihan dah, ente udah lama nih saya udah banyak untung dari ente dah. Lu mau merdeka? Iya, tapi gua nggak mau rugi. Gimana? Lu bayar. Dulu gua beli lu harga 2 juta. Lu bayar dah sama gua 2 juta. Ya. Dulu nggak bisa apa-apa, soalnya udah pinter lu. Gua ajarin, salah gitu kan. Ya udah 2 juta dah ya. Ini dikasih waktu, tempo. Setahun misalnya. Nyicil. Misalnya 3 kali bayar, 4 kali bayar gitu ya. Ya, jadi selama saya bilang ya udah ente setahun bayar 2 juta, kalau gagal ente jadi budak lagi. Anda kasih waktu setahun, nyicil tiap 3 bulan, berarti 4 kali nyicil nih, gope gitu kan ya. Nah setelah saya bilang begitu, maka dia bebas dari saya, cari kerja, cari duit, usaha ya, duit cari sendiri tuh, punya duit dikumpulin bayar gitu. Nah budak yang begini ini berhak menerima zakat. Misalnya ada budak tanya sama hakim, ente bukannya budaknya hafid kan, kerja mulu, usaha mulu. Iya Pak Hakim, saya lagi ini mencoba memerdekakan budak, memerdekakan diri saya ya. Maka kata Pak Hakim, udah kurang berapa cicilannya? 1 juta nih, bayar sono biar merdeka. Nah ini namanya berhak menerima zakat. Itu yang dikatakan wafir riqab, dan dalam memerdekakan perbudakan. Siapa itu? Ai al mukatibin, yaitu budak mukatib atau mukatabin, budak mukatab yang sedang berusaha memerdekakan diri. Jelas sampai sini?
ya. Tapi zaman sekarang udah nggak ada perbudakan, Bu, jadi nggak usah dipikirin ya. Gimana sih, saya nggak paham, udah dah gitu. Pokoknya nggak usah paham, nggak apa-apa dah ya. Udah nggak ada budak juga. Ini dulu, zaman dulu ya, seandainya ada yang nanya jadi bisa jelasin. Ada yang pembantu. Nah, pembantu beda ya. Kalau pembantu nggak sama-sama budak. Kalau budak itu nggak digaji, ini makan sama kita, udah makan aja biasa, udah beliin baju seadanya aja udah ya. Dan dia kalau misalnya dagang nggak berhak dikasih duit sama orang nih. Saya punya budak nih, ketemu sama Ustaz Helmi, ente budak yang hafid ya? Iya. Pegang duit buat makan. Nggak boleh itu, harus kasih saya. Budak nggak berhak menerima harta, nggak berhak memiliki harta. Kan nggak enak jadi budak, ya nggak enak. Makanya diusahakan untuk merdeka, gitu ya. Nah, kalau pembantu mah digaji sama kita dan dia merdeka. Nggak boleh kita jual pembantu. Beli pembantu gua nih, nggak bisa dibeli. Itu Ustaz, ada penyalur. Itu penyalur mah jasa doang, bukan jual pembantu. Ya, karena jasa nyari pembantu bayar sekian, kan capek orang nyari pembantu gitu ya. Nah, itu jasa, bukan jual pembantu. Paham ya? Beda. Kalau budak itu dijual orangnya kayak barang. Dan budak itu boleh kita kumpulin. Kalau saya misalnya punya istri, aduh istri saya kayaknya saya belum puas nih ya, saya beli budak dah, budak dari Inggris. Jadi punya budak bule, boleh saya tidurin? Boleh, budak saya. Ntar anaknya Ustaz kalau hamil, anak saya, anak majikan. Nanti kalau saya meninggal dunia, budak saya itu merdeka karena dia melahirkan anak saya ya. Yang dikatakan mustawladah atau ummu walad. Nah, dalam istilah fikih itu ada itu, paham ya? Nah, ini yang kelima, jadi budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, wal gharimin, orang yang sedang terlilit hutang, yaitu ahli dain ya, orang-orang yang punya utang ya. Ini stadanu li ghairi ma'siyatin, jikalau mereka berhutang bukan untuk tujuan maksiat. Siapa aja? Ustaz Helmi punya utang nggak, Ustaz Helmi? Ada utang? Nggak ada. Saya punya utang nih, Bu, mobil saya belum lunas ya. Ini berarti berhak menerima zakat kan, yang penting ya bukan untuk maksiat ya. Kalau belanja, ini kadang kalau belanja di belanja bulanan itu pakai kartu, ngutang, bayarnya bulan depan, berarti saya orang yang berhak menerima zakat. Iya, kelihatannya enak, puyeng, habis itu puyeng. Geseknya enak, seret, duit nggak keluar, tapi begitu lihat tagihan, aduh, puyeng mulai kita. Ya, utang banyak banget ya. Zaman sekarang kelihatannya keren, punya kartu kredit, bukan keren tuh, orang kere namanya. Kalau orang kaya tuh kartu debit, nah orang kaya nggak pakai ngutang. Ini kartu kredit, orang susah ya. Walaupun kelihatannya enak, gaya banget, susah, tinggal gesek dong, gesek, nggak punya duit, ngutang sama orang ya, ngutang sama bank ya. Yang apalagi ntar kalau telat bayar kena denda, kena bunga. Kalau nggak perlu ngutang, nggak usah ngutang dah ya, semampunya aja. Bedanya orang sekarang sama orang dulu sabar, pengen punya apa-apa nabung dulu sampai mampu baru beli. Orang sekarang beda ya, karena maunya cepet-cepet, bener ya. Udah untuk inilah, untuk jaga image ya, penampilan. Wah, kalau nunggu punya duit kapan punya mobil, Ustaz ya? Udah kredit aja. Punya DP berapa? Sekarang DP mobil 5 juta beli mobil. Tuh di madrasah tuh showroom second 5 juta, Bu, bisa bawa pulang mobil. Udah gaya bawa mobil. Bulanannya puyeng. 5 juta. Puyeng pula kita. Aduh. Ya, beda sama orang-orang tua dulu. Orang tua dulu sabar, tabung pelan-pelan, punya baru beli gitu. Karena sekarang kagak. Sampai sekarang apapun dicicilin. Kipas harga 150.000 bisa dicicil. Coba bayangin tuh ya, kipas bisa dikredit 200.000, kredit aja nggak apa-apa. Masya Allah. 0% nggak pakai bunga. Waduh, ya Allah, susah banget sekarang ya. Berkahnya kurang, nggak kayak orang-orang dulu, kita apa aja kredit, dan ada promo lagi 0%, potongan sekian. Jadi kita diajarin ngutang ya. Tergiur untuk ngutang gitu. Ya emang ada yang bilang gitu, nggak kredit nggak punya kan, nggak ada gitu ya. Kalau saya nggak kredit, Ustaz, nggak punya. Tapi ada yang menentang juga tuh logika begitu. Kata siapa? Katanya bisa punya gitu. Biasanya kalau kita nabung, kalau kagak kuat belanja habis lagi gitu, ada aja. Kalau kredit kan namanya udah ngutang ya wajib bayar gitu, mau nggak mau gitu kan gitu. Iya, harus mau nggak mau harus bayar gitu. Cuma puyeng pala tiap bulan ya. Apalagi kalau lagi nggak ada duit, ya Allah, itu puyeng, gimana ini ya.
Ya Allah, apalagi kalau ada debt kolektornya, wah puyeng, ditelepon datang nyamperin ke rumah ya, puyeng dah tuh. Makanya utang itu sebenarnya satu hal yang jangan dibiasakan, kecuali memang perlu, kita nggak punya duit terpaksa, silahkan, dan niat yang baik, niat untuk bayar lagi gitu ya. Kalau orang memang terpaksa ngutang, niatnya baik, ingin mengembalikan, ingin bayar lagi, kata Rasulullah, Allah kasih dia ma'unah khosoh, pertolongan khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kalau kuotanya, oh bisa, baik ya. Jadi gitu, niat yang bagus kalau pengen ngutang, kalau terpaksa ngutang, niat yang bagus, pengen bayar, insya Allah nanti ditolongin sama Allah SWT ya. Dan itu kadang belajar dari kehidupan saya pribadi. Dulu waktu misalnya nyicil mobil, dari mana bayarnya gitu lah mati tuh, dari mana bayarnya ini ya. Tapi ntar begitu waktunya ada aja gitu ya. Waktu itu cicilan mobil kurang 1 juta bu, ya Allah, ini 2 hari lagi harus bayar, kalau nggak kan denda. Saya nggak mau denda ya, kena bunga, nggak mau saya ya. Gimana caranya nih, ya Allah, 2 hari lagi, udah baca rotip aja, ya Allah tolong, ya Allah, belum bayar, mau bayar ini ya. Tahu-tahu ditelepon orang, Ustadz mau nggak ceramah ke Banten? Mau gitu. Jauh Ustadz, tapi dijemput kan? Iya, ya udah mau. Oh, ya udah. Ya, begitu selesai ceramah, pulang-pulang buka amplop 1 juta pas banget. Habis duit saya. Tapi ada jalannya tuh, jalannya ada aja tuh. Ya, Masya Allah tuh. Jadi, yang penting kita niatnya benar. Kalau memang harus utang, niatnya benar. Bukan buat foya-foya, buat memang kebutuhan kita, gitu ya. Baik. Orang yang punya hutang selama bukan untuk maksiat, ini berhak menerima zakat, ya. Tabu, atau dia pertama buat maksiat, dia punya utang di warung bir, dulu mabok, tapi setelah sekian lama tobat, udah saya nggak mabok lagi dah. Kita lihat udah benar, udah sholat sekarang, cuma ditagih mulu sama tukang warung bir itu. Gimana ini, saya nggak punya duit. Ngomong sama Pak Hakim, saya minta zakat. Ngapa emang? Saya punya utang. Di mana warung bir? Warung bir saya nggak mau tolongin ya, ngutangnya buat maksiat. Sekarang udah nggak Pak Hakim. Nah ini gimana? Lihat sama orang-orang sekitarnya, bener nggak dia tobat sekarang? Iya Pak Hakim, udah lama, udah 1,5 tahun kali, udah berhenti, udah sholat mulu, sekarang ngaji. Oh ya udah bener dah, kasih itu zakat ya, berhak menerima zakat. Paham kira-kira ya? Cuma kalau dia minta zakat tapi masih maksiat, jangan dikasih. Pak Hakim, saya punya utang di warung, sambil ngomongnya sama mabok ya, mau bayar utang, gak dikasih, pulang, gak ada hak di sini. Paham kira-kira ya? Jadi orang yang punya utang selama bukan untuk maksiat itu termasuk berhak menerima zakat. Walaupun misalnya katanya ya, walaupun misalnya dia ngutang bukan buat dia pribadi ya, buat misalnya buat mendamaikan antara 2 kelompok ya. Misalnya gini, ada satu suku, warganya terbunuh. Suku ini nuduh suku B, si A nuduh si B. Ini pasti orang kampung ente nih. Oh, enak aja. Siapa yang lihat? Ya, ribut nih gara-gara ini, ya. Karena dalam Islam itu, apalagi orang Arab, kalau pembunuhan itu, ya, kalau ingin dimaafkan harus bayar diat. Diat itu denda, ya, 100 ekor onta. Oh, 100 ekor onta. Kalau onta 30 juta, kali 100. Oh, 3M. Ya. Ini siapa yang nanggung ini? Ya, kalau kampung lu nggak mau bayar diat, perang kita, perang nih. Gimana ini? Daripada ribut, ada orang datang Bapak Haji Mahadi, ngapa ribut-ribut ini? Ini Bapak Haji, kampung sini bunuh warga kita. Nggak mungkin, bukan kita. Ribut nih. Oke, kalau dia nggak bayar diat, kita perang aja dah. Kata Bapak Haji Mahadi, emang diatnya berapa? 3M. Udah, lu tenang aja. Bapak Haji Mahadi pergi Ustaz Helmi, nyem 3M. Ya, Ustaz Helmi kebetulan duitnya banyak. 3M dikit amat, cukup kasih 3M ya, ngutang sama saya ini 3M supaya nih 2 kampung ini kagak ribut. Akhirnya akur tuh setelah dikasih dia, udah tenang, anteng. Bapak Haji Mahadi puyeng ngutang kan. Gimana nih? Ini berhak menerima zakat walaupun bukan buat kebutuhan dia, apalagi buat kebutuhan dia. Paham kira-kira ya? Itu termasuk ngutang. Atau ngutang buat maslahat umat, ngutang buat pembangunan musola, pembangunan masjid ya. Kan kalau ngutang di material ya nggak ada, atas nama musola nggak ada, siapa penanggung jawabnya kan gitu. Misalnya ada ketua DKM Pak Haji Mahadi, ya Pak Haji Mahadi yang ditagih, Haji ini tagihan material nih 50 juta, wah kan buat musola, ya nggak mau tahu, Pak Haji ketuanya. Nah dia ngutang buat musola, gimana? Berhak nih zakat ya.
Jadi boleh nih. Ya kalau misalnya musola belum rapi, hutangnya belum rapi di material, ibu-ibu kalau bayar zakat di Haji Mahdi, Haji buat bayar material, boleh itu. Paham kira-kira tuh, ya. Jadi boleh tuh. Kemudian wal gharimina wa fi sabilillah, ya. Wal gharimina wa fi sabilillah mana nih? Ahli dain ini istadanu li ghairi ma'siyatin aw tabu wa laysa lahum wafaun. Orang yang berhutang bukan buat maksiat atau maksiat tapi untuk sudah taubat dan dia tidak punya sesuatu untuk membayar hutangnya. Aul islahi dzati bain, atau untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang ribut. Walau aghnia, walaupun dia orang kaya nih. Haji Mahdi ngutang sama Ustaz Helmi buat mendamaikan dua suku tadi, dua kampung, walaupun dia orang kaya, tetap berhak menerima zakat. Ya, boleh menerima zakat sebenarnya. Wa ibnis sabil, dan diberikan kepada ibnu sabil, anak jalanan, tofan, ya ahli tofan. Ya. Kenapa dikatakan anak jalanan? Musafir ini disebut bahasa Arabnya anak jalanan. Kenapa? Karena sering banget ya ada di jalan. Ya. Sama seperti anak sama emaknya, ngintil mulu, itu gitu. Anak kasih fulan tuh ngintil mulu, gitu ya. Nah ini karena dia di jalanan mulu sebut ibnu sabil, anak jalan. Maksudnya musafir. Al-munqati' fi safari, yang terputus dalam perjalanan. Artinya gimana? Yang mandek safarnya karena kehabisan biaya. Orang lagi mau pulang kampung, di tengah-tengah jalan duitnya habis. Bingung gimana ini? Apalagi zaman dulu kan naik onta, ya buat makan bagaimana, minum nggak ada. Ini orang yang model begini berhak menerima zakat. Ya, para musafir yang sedang berjalan. Walaupun di kampungnya punya duit, Ustaz, walaupun ya kan duitnya di sono, gimana ngambilnya dia? Kecuali zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan duit habis misalnya, ya tinggal ke ATM narik, gitu misalnya gitu. Atau transfer nggak punya duitnya, bisa. Coba kalau zaman dulu, gimana ceritanya? Ya, jadi kalau musafir memang kalau dia nggak punya duit, ya maka dia berhak menerima zakat. Paham sampai sini? Ya. Baik. Kemudian di sini wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah nggak ada ya? Oh sini nggak ada nih. Sebelum apa? Nggak, di kitab saya nggak ada ini. Wah kurang ini, payah nih. Coba Ustaz lihat kitabnya. Ini cetakannya payah nih. Kok fisabilillahnya nggak ada? Makanya saya nyari-nyari tadi. Mana yang ketujuh nih fisabilillah? Oh ini nggak ada di sini, bener nih, kurang nih. Ya ntar saya. Berarti yang kurang di kitab saya ini ya, bukan di sini. Wa fi sabilillah. Siapa itu sabilillah? Al-qaimin bil jihad, orang yang berdiri untuk berjihad. Mimman la fai'alahum walau aghnia. Mimman dari orang la fai'alahum, ya, yang tidak dapat bagian dari fai'. Oh, fai' di sini ya. La fai'alahum walau aghnia. Sebentar. Di sini nggak ada bahasa fai'. Kok ada fai' di sini? Bukan, maksudnya mimman la fai' alahum. Mungkin pembayaran kalau di sini ya. Iya. Ya. Jadi gini, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, la fai' alahum, yang tidak ada bayaran. Artinya dia berjuang itu lillahi ta'ala, bukan kayak TNI. TNI kan digaji tuh. Ya polisi digaji. Ini enggak, lagi ada musuh orang-orang kafir nyerang kita, keluar dari rumah, bawa pedang, bawa senjata, enggak ada bayaran. Orang model begini berhak menerima zakat walau aghnia, dikatakan situ. Walaupun dia orang kaya. Oh, Ustaz, orang kaya dia, Ustaz, rumah tanahnya banyak, duitnya banyak. Walaupun kaya, tapi dia berjuang di jalan Allah. Ini berhak menerima zakat supaya dia makin mantap dalam ibadahnya, dalam berjuangnya. Nah, ini. Ya, kemudian baru wabnis sabil. Berarti ini kurang ya, saya maaf nih, ya. Wabnis sabil baru yang ke-8 tuh, ya, musafir yang kehabisan bekal. Faridatan minallah. Ini semua ya diberikan faridatan sebagai kewajiban minallahi dari Allah. Jadi yang berhak cuma 8. Selain itu nggak berhak. Ya, tapi ada pendapat mengatakan di mazhab Imam Syafi'i, gimana Ustaz kalau misalnya orang mau zakat diserahkan ke masjid, ke musola. Nah, itu gimana tuh? Ya, di mazhab kita nggak sah itu. Pendapat mu'tamad ya, yang terkuat nggak sah. Ustaz, ini zakat saya buat pembangunan masjid, nggak sah. Ada pendapat mazhab sebagian ulama mazhab Syafi'i, tapi pendapat lemah membolehkan hal tersebut. Tapi ini lemah. Jadi sebaiknya kalau mau bayar zakat jangan ke masjid, ya. Tapi
8 kelompok tadi. Ini kalau yang membagi zakatnya adalah seorang hakim, dia wajib meratakan semua, 8 dapat semua, nggak boleh pilih-pilih, lu nggak usah ya, nggak bisa, semua dapat semua, ya. Dan kalau bisa minimal tiap kelompok tadi minimal 3 orang, karena bentuknya jamak, fuqara, masakin. Fuqara itu 3 atau lebih, nggak boleh 1 orang doang, gitu ya. Kata ini mata kita begitu. Jadi muktamad itu hakim harus meratakan. Beda kalau bukan hakim, kita nih pribadi nih, ya, bukan pemerintah misalnya. Ini kita boleh, ya, menurut sebagian ulama kalau yang bagi bukan hakim boleh minimal 3 kelompok. Pendapat pertama, ya, misalnya fuqara, masakin, gharimin, orang utang, ya. Atau boleh juga katanya 1 kelompok juga boleh. Pendapat kedua, ya, karena kalau yang menyerahkan pribadi ini kan tidak punya wewenang seperti hakim. Kalau hakim kan punya anak buah, tahu yang miskin yang mana. Kalau kita siapa yang tahu, paling tangga kita doang. Nah, bagi orang pribadi silahkan menyerahkan langsung ke fuqara, masakin, ya. Kalau bisa minimal 3 kelompok, fakir, miskin misalnya, sama orang yang punya utang misalnya, atau mu'alaf, ya. Kalau enggak 1 kelompok juga boleh, ya, diserahkan langsung. Jelas ya. Cuma kita lihat nih di ayat tersebut yang 4 kelompok pertama pakai lam, lil, ada lam tuh. Lam itu berarti lil istihqaq, untuk supaya memberikan hak, jadi hak milik, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa fi wal muallafati qulubuhum. Artinya gimana kata para ulama tafsir? Fungsi dari lam di sini, huruf lam, kalau kita kasih zakat sama dia, berarti uang zakat tadi jadi milik mereka. Ya, terserah mau diapain. Ya. Jadi begitu dikasih, kita udah buat mereka dah tuh, terserah mereka mau ngapain. Siapa itu? Fuqara, masakin, ya, amil, sama muallafah qulubuhum, 4 ini. Cuma sebaiknya kalau pemerintah yang baik itu ngasihnya nggak sekedar duit doang, ya. Kalau dulu zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau kalau ngasih zakat itu dilihat fuqara, masakin, didata nih siapa-siapa yang miskin, terus ditanya, Pak, Bapak berhak menerima zakat ya? Baik, Bapak bisa apa? Itu juga bisa apa? Mau usaha nggak? Saya mau usaha. Bisa apa senangnya? Saya senang dagang. Kasih modal dagang. Kalau perlu sewain toko, kasih stok barang biar dia dagang. Supaya apa? Supaya nggak bergantung sama zakat terus. Nggak begini mulu tangannya, tapi dia berusaha dengan uang zakat tadi. Bapak bisa apa? Dagang. Saya nggak bisa dagang. Saya bisa nyetir. Saya beli mobil ya. Jadi gokar ya. Mau ya gokar, taksi. Ya udah beli mobil. Bapak, saya biasa bertani Pak. Beliin sawah. Kasih tuh pupuk, kasih benihnya, biar dia berusaha. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, tahun pertama beliau jadi khalifah, ya, zakat dibagi-bagiin, ya, dikelola sama beliau. Tahun berikutnya, orang yang kemarin menerima zakat sekarang bayar zakat. Setahun udah sukses. Itu sebenarnya zakat begitu, memperkaya umat Islam, bukannya membiasakan umat Islam menerima doang, begini tangan, enggak. Pertama begini, oke, dibantu, tapi besok begini, ngasih. Itu zakat. 4 orang ini jadi hak milik. Tapi lihat yang 4 berikutnya, wafir riqab, pakai fi bukan pakai lam. Wafir riqab, ya, wal gharimin, wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ini 4 orang yang terakhir pakai kalimat fi. Kata para ulama, hikmahnya ini duit zakat atau harta zakat yang diberikan pada mereka bukan jadi hak milik, tapi digunakan untuk keperluan mereka. Misalnya muallafah qulub, misalnya fi riqab, para mukatabin, budak yang sedang ingin memerdekakan. Begitu dikasih duit zakat, harus merdekain dirinya. Nggak boleh dipakai foya-foya. Nggak usah dah, saya nggak usah merdeka dah, punya duit buat makan aja. Nggak boleh. Kan saya ngasih zakat buat ente merdekain diri. Kalau ketahuan nggak merdekain diri, tarik duitnya. Paham kira-kira? Orang yang berhutang kan berhak menerima zakat, ya. Ini zakat ini harus buat bayar hutang. Kalau dia pakai buat motor, dapat duit zakat buat beli motor. Katanya bayar utang. Ntar aja dah, gampang. Nggak bisa. Bayar utang dulu. Bayar utang, selesain tuh. Ini tujuan biar nyampe fungsinya. Wa fi sabilillah. Orang yang sedang berjuang di jalan Allah, perlu apa nih dia? Perlu baju perang, perlu senjata, ya, perlu bekal makanan. Beliin tuh. Ya, bukan buat senang-senang keluarganya, bukan. Buat dia berperang. Wa ibnis sabil, para musafir, buat apa kehabisan duit? Terima mau ngambil zakat buat ongkos pulang. Ya buat pulang. Jangan begitu dapat duit dia malah foya-foya. Yang nggak jadi pulang. Jangan, pulang. Paham kira-kira? Ini hikmahnya, lihat Al-Qur'an luar biasa hebatnya. 4 kelompok pakai lam, lil fuqara, lam berarti untuk memiliki, tapi 4 berikutnya buat fi. Ya. Dengan 2 huruf doang ini itu bisa berbeda arti, berbeda fungsi. Ini indahnya Al-Qur'an. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti.
orang-orang ngaji. Makanya kita beruntung ikut di majelis, jadi kita paham ya pemahaman tafsir Al-Qur'an. Ya enggak, Al-Qur'an itu luas ilmunya. Makanya dikatakan di sini ya, wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardhatan minallah. Dan ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap makhluknya, hakimun, maha bijaksana atas segala penciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas kira-kira Ibu? Jelas ya? Nah, jadi besok kalau ada yang mau bayar zakat, lihat-lihat dulu. Ustaz, saya mau zakat ke Ustaz Helmi, boleh nggak? Ya, lihat Ustaz Helmi termasuk fuqara masakin apa enggak? Ya. Kayaknya kontrakannya banyak Ustaz. Ya. Mobilnya aja Alphard, ya. Tapi dia ngutang buat musola Ustaz. Ah, boleh. Di situ. Ya. Ustaz Hafid, saya punya utang juga Ibu. Kalau mau zakat silahkan. Ya. Pokoknya kita lihat ini termasuk berhak menerima zakat apa enggak. Ustaz, ada janda, ya, tapi kontrakannya banyak. Ya udah nggak usah kalau begitu. Anak yatim, peninggalan orang tua banyak, ya nggak usah. Ya, biar kata yatim janda tapi hartanya banyak, ya nggak usah dikasih zakat. Ini orang-orang yang susah, ya, yang apa dalam sehari-hari aja buat makan susah, buat bayar kontrakan dia, bantuin itu, ya, bantu mereka dengan zakat kita. Ada pertanyaan Bu sebelum ditutup? Ya, yang apa arahnya, targetnya harus jelas. Kalau ibu bayar zakat ke orang yang tidak berhak, maka dianggap belum bayar zakat. Wajib bayar lagi ntar. Hati-hati nih. Jelas ya? Baik. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang menjelang sore ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki kita bisa bantu orang lain, ya, bisa manfaat buat orang banyak, bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kita, dan mudah-mudahan kita berharap Allah matikan kita dalam husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في الباد والدناه والحمد لله في الباد والتناهي. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
ربنا قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم يا ربنا cukupkanlah beras banyak, duit banyak, buat ngaji pergi haji, barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عامة يا الله بها يا الله بصلاح العاقبة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بستر العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بعودة سالمين يا الله بها الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.